Kita sekarang mau melaksanakan kegiatan kucing. Nah, saya Coach Aris dan ini adalah Kuci Haryanto. Nah, ini kuci saya. Iya. Baik, Pak Har, kira-kira kita nanti akan membicarakan apa pada pertemuan kali ini? Baik Pak, jadi kebetulan saya ada di Wakasarana. Nah, selama ini masalah yang saya hadapi adalah masalah kinerja dari tim saya, Pak. Jadi karena ini banyak berhubungan dengan masalah sarpras, ya. Mungkin teman-teman yang bekerja di bagian bawah itu kelihatannya harus ada semacam pertama adalah semacam kayak guidance gitu kan, petunjuk gitu kan ya. Karena kan khawatir nanti kalau tidak ada petunjuk maka nanti yang dikerjakan itu bisa salah karena ini barang yang keras, Pak. Oke. Nah, yang kedua juga masalah sedikit tambahan, Pak. Jadi orang-orang yang bekerja di bagian bawah ini kelihatannya mereka akan banyak bersinggungan dengan alat, bersinggungan dengan bahan, dan juga mereka biasanya bekerja di ruang terbuka, Pak. Oke. Artinya kita sebagai orang Jawa itu kelihatannya kalau nyuruh-nyuruh saja, tapi ampun tidak ada airnya, tidak ada mungkin tambahan untuk makan. Mungkin mereka bekerja tapi tidak bisa maksimal, Pak. Oke. Nah, itu bisa ini Pak, bisa lebih spesifik maksudnya petunjuk dan ada air dan lain sebagainya itu maksudnya gimana? Terus sebenarnya untuk apa yang seperti itu? ya. Jadi gini, teman-teman yang di bawah itu kadangkala kalau misalnya tidak ada semacam orang yang mengarahkan, menunjukkan itu, kalau bekerja di bagian sarana itu mereka khawatir, Pak. Khawatir salah, misalnya mestinya itu tempatnya di sini, tapi kok di sana. Mestinya ini tidak usah dirubah, tapi kok dirubah gitu kan ya. Atau misalnya ini itu gambarnya seperti ini, tapi kok gambarnya beda gitu kan ya. Nah itu kalau tidak ada mandor di situ, awasi, nanti salah, Pak. Dan ketika misalnya kita melakukan itu, maka nanti sama dengan kerja 2 kali, Pak. Nah, sehingga harus ada orang yang betul-betul bisa ngawal itu. Nah, kebetulan saya tidak bisa terus ngawal karena saya juga harus ngajar, juga harus mengerjakan admin yang lain. Nah, sehingga teman-teman kadang-kala masih menunggu perintah gitu kan ya. Oke. Jadi lebih intinya itu gini. Pak Har selaku AK4 itu tidak bisa selalu mendampingi. Betul, ya. Padahal anak-anak teman-teman yang bekerja itu kadang butuh instruksi yang jelas kan gitu ya. Oke. Nah, terus kalau memang masalahnya seperti itu, Pak, itu kira-kira menurut Pak Har gimana? Bisa penyelesaiannya itu gimana? Ya, kalau menurut saya adalah pertama gini, Pak. Jadi karena kita tidak bisa ngobrol langsung, Pak ya, mungkin ada semacam kolaborasi, Pak. Jadi di situ ada kabin, di situ ada kajur, ya, dan juga ada yang lainnya. Mungkin mereka bisa saling kolaborasi untuk pertama mungkin nunggui, Pak ya. Kedua juga saling mengingatkan gitu kan ya. Nah, sehingga nanti tanggung jawab bisa bersama-sama, Pak. Oke. Mungkin bisa lebih spesifik, Pak. Maksudnya yang bentuk kolaborasinya itu nanti harapannya Pak Har bagaimana bentuk kolaborasinya? Iya. Begini, kalau misalnya teman di bawah itu kerja di listrik, Pak ya. Ya, maka nanti kabel listrik nanti bisa ikut nimbul di situ, Pak. Tolong ini teman-teman sedang ada pekerjaan perapian kabel listrik. Pak Bastian mau dikawal. Termasuk misalnya kalau Pak Bastian pas ngajar bisa nanti ke Pak Muhim. Pak Mimin, ada teman-teman yang sekarang sudah di jurusan listrik untuk merapikan kabel. Mohon nanti mungkin diindangi gitu kan ya. Oke. Jadi intinya kolaborasi ada beberapa pejabat sekolah ini itu untuk mengawasi, membantu atau apa istilahnya memandori ya Pak ya. Betul, yang tadi teman-teman pegawai yang paling bawah tadi. Betul, ya. Oh iya ya Pak. Baik.
Nah, kira-kira untuk menjamin Pak, menjamin bahwasannya ini nanti mau berkolaborasi atau nanti ibaratnya kan mereka teman-teman kita yang KB, ngajur itu pasti punya tanggung jawab dan pekerjaan masing-masing. Ya. Nah, itu nanti Pak Har bagaimana itu? Bisa mengkomunikasikan atau apalah namanya supaya bisa mengkondisikan bisa berkolaborasi. Oke. Ini kelihatannya agak susah Pak ya, karena apa? Tadi kan masing-masing juga punya kesibukan gitu kan. Jadi tugas tambahan yang diemban oleh Kajur gitu kan ya, oleh Kabeng itu kan tidak sepenuhnya mereka itu ngawasi si orang itu kan ya. Jadi mereka harus betul-betul bisa menyempatkan lah, ini nggak bisa penuh menyempatkan untuk nengok lah gitu. Oh, iya, iya. Itu. Dan jangan lupa gitu kan ya, ini karena yang dibenahi adalah di lingkup jurusan itu, nah barangkali gitu Pak ya, yang namanya orang kerja di bagian bawah kan, biasanya kan ketika ngelak itu ya apalah yang kira-kira buat mereka senang gitu kan ya, apakah bawa air atau bawa apa gitu, sehingga meskipun tidak datang orangnya lama, tapi ketika datang airnya, datang kuenya, datang apanya kan seneng gitu loh Pak. Oke. Itu ya. lumrah bagi saya kalau itu. Siap. Berarti kalau gitu nanti mekanismenya tadi itu yang KB, Kajur itu bisa berkolaborasi dengan Waka 4 itu tidak selamanya harus nungguin terus enggak ya. Paling tadi bisa misalnya kalau butuh minuman ya disediakan. Maksudnya kayak gitu. Iya. Oke. Yang ini Pak, alternatif lain Pak barangkali dari misalnya kalau Kabeng ini berhalangan, misalnya maksud saya gini, kan tidak selamanya beliau hadir, tidak selamanya ini kan, terus gimana Pak ngontrolnya panjenengan kalau memang ini? Ya, jadi kita itu kan harus lihat Pak ya, strukturnya itu kalau misalnya di Kabeng itu kan sebenarnya ada satu bagian yang khusus atau itu namanya KTU Pak. KTU ini sebenarnya itu punya hak Pak, jadi untuk mengevaluasi tugas-tugas dari masing-masing anggotanya. Nah, yang namanya MR ya, itu nanti mereka juga berhak untuk diawasi oleh KTU. Nah, termasuk nanti KTU itu bisa memberikan semacam penilaian gitu kan, kinerja masing-masing itu, sehingga nanti ke depan itu kita bisa melihat raportnya. Baik. Berarti inti dari permasalahannya ini adalah siapa yang mengawal teman-teman bekerja. Nah, maksud saya itu gini Pak, indikator kan ini supaya anak-anak teman-teman bekerja ini tidak salah terus terjamin kalau bekerja kan kayak gitu kan ya. Nah, apa Pak bentuk tolak ukur atau indikatornya kalau memang anak ini teman-teman ini yang tadi yang diawasi itu bisa selesai gitu loh Pak, maksudnya bisa melaksanakan tugas gitu loh. Ya, tolak ukurnya itu kan perintah Pak ya. Nah, perintah kan dari Pak Har kan ya. Betul ya. Oke. Nah, terus ke ininya, ke teman-teman yang tadi mau berkolaborasi dan mendampingi gimana? Ya, tolak ukurnya adalah ketika misalnya mereka itu mendampingi Pak ya, atau apalah gitu kan ya, minimal kan ada komunikasi dengan kami gitu kan ya Pak. Oh, ya siap. Ini teman-teman sekarang itu angka. Oh ya gitu kan ya. Oh ya, jadi Pak Har tetap ngecek nantinya ke sini. Ya. Baik Pak. Berarti intinya harus ini Pak ya, panjenengan nanti akan kayak membuat tim atau minta tolong ada person-person tambahan sebagai tadi pengawas atau mandornya memperhatikan ngwongke mungkin kayak gitu ya Pak ya. Itu. Oke, yang bekerja di sana. Baik Pak. Nah, dari rencana ini supaya anak buah tadi teman yang bekerja paling bawah bisa bekerja dengan sukses dan paling dekat Pak. Jenengan nanti kan rencananya memang mau
membuat atau meminta tolong siapa-siapa orang yang mau jadi mandor kan kasarnya kayak gitu Ya. sudah ada. Nah, rencana paling dekat dengan apa yang akan dilakukan? Ya, karena ini adalah hal yang lama Pak ya yang terjadi, maka pertama nanti saya kumpulkan kemudian refleksi Pak. Jadi memotret pekerjaan kemarin gitu kan ya. Nah, ternyata antara kesenjangan dan harapan berbeda gitu kan. Nah, nanti dari kesenjangan itu yang salah satunya kinerja kurang maksimal itu gitu kan ya, baru nanti kita petani. Iya, apa sih akar masalahnya? Kemudian bagaimana nanti cara solusinya gitu kan ya. Dan nanti kalau misalnya itu konsekuensinya pada masalah keuangan nanti bisa kita cantolkan ke mungkin PKS. Oke, sebelum masuk ke keuangan sebelum berkembang, maksud saya itu gini Pak, kan pasti ada pekerjaan-pekerjaan rutin ke depan ini ya. Nah, kan panjenengan mau melibatkan entah kabin entah kajur yang ini sebagai mandor. Nah, maksud saya ke paling dekat Pak, itu nanti panjenengan nanti menyusun struktur, ini nanti yang harusnya mendampingi Pak A atau gimana Pak, maksud saya itu ya, menurut Pak Har langkah yang paling efektif sebelum ke refleksi. Oh ya Pak, apa namanya, yang paling dekat yang bisa saya lakukan adalah ya mungkin komunikasi Pak ya. Komunikasi ya. Iya. Oke. Komunikasi dengan orang-orang yang terlibat, yang mau kolaborasi ini ya. Betul, ya. Yang mau menjadi mandor. Ya, betul, ya. Baik Pak, baik. Kayaknya waktu sudah di penghujung. Bapak, jadi kalau saya boleh sampaikan ini tadi, ada permasalahan tentang kinerjanya supaya maksimal, terus kemudian ada ini ya, terus Bapak kira-kira dari yang kita obrolkan ini, berarti Bapak bisa apa yang bisa dimaknai, apa yang bisa ditarik dari apa yang kita obrolkan? Kita menariknya adalah kalau misalnya kita itu nanti mempekerjakan orang Pak ya, memerintah orang, maka yang pertama harus jelas Pak ya. Oh jelas, oke. Diperintahkan apa, itu tadi betul. Iya, sama targetnya Pak. Sama targetnya betul, Iya, oke yang tadi sudah disampaikan betul. Terus setelah itu? Nah setelah itu nanti kita lihat bersama-sama. Ya, tadi menurut perintah begini, gitu kan ya. Hasilnya begini, nggak menurut sampai yang saya kan kira-kira sudah. Nah itu tidak. Jadi saya tidak akan marahi Pak ya. Saya cocokkan gitu kan ya. Nah kalau misalnya mereka sudah mengatakan, oh nggak cocok Pak, terus kalau nggak cocok gimana ini? Padahal ini mau dipakai untuk ini harus begini gitu kan ya. Nah, peran yang mandornya tadi Pak? Ya mandor tadi kan saya suruh ngawasi aja Pak. Oh. Iya, jadi membantu untuk ngawasi kerja teman-teman gitu kan ya. Jadi untuk yang istilah finishing untuk itu ya saya Pak. Khawatir nanti yang saya perintahkan nanti ketiga perintah lain gitu kan. Itu lah saya kan nanti bingung. Aku malah sopo gitu kan ya. Kita antar siapa gitu kan ya. Jadi tadi yang kajur sama kambing itu sifatnya adalah kalau tolong dibantu diawasi sambil diopeni lah. Oh itu. Iya. Sehingga bisa tadi ya memperlancar kerjanya si teman-teman yang paling bawah. Iya. Oke. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol. Iya. Ya baik, kita akhiri acara coaching ini, sampai bertemu kembali.